Perkenalkan, nama saya Joshua Stephen Utapea. Di sini saya akan membawakan materi dengan statistik interferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, uji Pearson, product moment, dan uji Spearman-Rank. Yang pertama, uji Pearson product moment. Uji Pearson product moment atau sering disebut dengan uji korelasi Pearson adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Perhitungan uji. Rumusnya yaitu R sama dengan sigma X kurang X bar dikali Y kurang YX bar per akar dari X kurang X bar pangkat 2 dikali Y kurang Y X bar pangkat 2, yang dimana R-nya itu menyatakan koefisien korelasi Pearson, X-nya nilai data pada variabel pertama, Y nilai data pada variabel kedua, X bar rata-rata dari nilai X, Y bar rata-rata dari data Y, X kurang X bar selisih antara nilai X dengan rata-ratanya, Y kurang Y bar selisih antara nilai Y dengan rata-ratanya, sigma simbol penjumlahan semua nilai. Maka jika R lebih besar dari 0, artinya semakin besar R, X, semakin besar Y. Contoh, jika kadar kolesterol naik, maka tekanan darah cenderung ikut naik. Nilai R berkisar antara -1 hingga +1. +1 menyatakan korelasi positif sempurna, 0 tidak ada korelasi, -1 korelasi negatif sempurna. Interpretasi koefisien korelasi nilai R. Interval koefisien 0 sampai 80, 0,80 sampai 1,000, tingkat hubungannya sangat kuat. Interval koefisien 0,60 sampai 0,79, tingkat hubungannya kuat. 0,40 sampai 0,599, tingkat hubungannya cukup kuat. 0,20 sampai 0,399, tingkat hubungannya rendah. 0,0 sampai 0,199, tingkat hubungannya sangat rendah. Interval koefisien atau RS dan tingkat hubungan 0,0 sangat kuat. Sesuai dengan yang tadi, kita juga mendapatkan interval koefisien yang sama. Yang kedua, uji Spearman-Rank. Uji Spearman-Rank adalah salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel ordinal atau numerik yang diubah menjadi peringkat. Rumus dari uji Spearman-Rank yaitu RS sama dengan 1 kurang buka kurung 6 kali sigma D pangkat 2 per N buka kurung N pangkat 2 kurang 1 tutup kurung. RS menyatakan koefisien korelasi Spearman. N pangkat 2 kurang 1 menyatakan selisih antara nilai peringkat X dan peringkat Y untuk setiap pasangan data. D pangkat 2 kuadrat dari selisih peringkat. Sigma D kuadrat jumlah sigma D kuadrat N jumlah pasangan data. Yang dimana jika RS lebih besar dari 0, artinya semakin tinggi peringkat X, semakin tinggi pula peringkat Y. Contoh, semakin puas pasien terhadap pelayanan, semakin tinggi pula mereka nilai kebersihan hubungan peringkat yang searah. Contoh soal kasus. Rumah Sakit Umum Daerah Sejahtera ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara lama rawat inap dalam hari dengan biaya pengobatan dalam jutaan rupiah. Pasien dengan diagnosis diabetes mellitus, petugas rekam medis mengambil sampel data dari 12 pasien yang dirawat pada bulan Januari 2025 hingga berikut adalah data yang diperoleh.
sesuai pada yang di tabel. Jumlah datanya itu adalah 12. Lama rawat pasien inap mulai dari angka 3, 5, 7, 4, 6, 2, 8, 5, 4, 7, 3, 6. Biaya pengobatan dinyatakan dengan Y. Pembahasan. H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara lama rawat inap dengan biaya pengobatan pasien diabetes mellitus. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara lama rawat inap dengan biaya pengobatan pasien diabetes mellitus. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi A sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan DF sama dengan N kurang 2 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10. Nilai R tabel untuk A 0,05 dan DF sama dengan 10 adalah 5,576. Perhitungan korelasi Pearson. Untuk menghitung koefisien korelasi Pearson, kita menggunakan rumus R sama dengan N sigma XY kurang sigma E sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y pangkat 2, di mana N sama dengan jumlah sampel, X lama rawat inap, Y biaya pengobatan. Maka didapatkan hasil 425 kali 6 kurang 60 kali 77,6 dibagi 12 kali 336 kurang 60 pangkat 2 dikali 12 kali 539,62 dikurang 77 kali 6 pangkat 2. Maka R sama dengan 451,2 per akar dari 456 dikali 453,68. R sama dengan 451,2 per 454,84. Yang dimana R-nya sama dengan 0,992. Yang keempat, interpretasi hasil. Koefisien korelasi R sama dengan 0,992. Nilai koefisien korelasi mendekati 1 menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara lama rawat inap dengan biaya pengobatan. Artinya semakin lama pasien dirawat, biaya pengobatan cenderung juga semakin tinggi. Untuk menguji signifikansi, kita bandingkan nilai R hitung dengan R tabel. R hitungnya sama dengan 0,992. R tabel 0,576. Karena R hitung 0,992 lebih besar dari R tabel 0,576, maka HO ditolak dan H1 diterima. Alternatif lain untuk menguji signifikansi adalah dengan menghitung nilai T. Seperti pada gambar, nilai T tabel untuk A 0,05 dan DF sama dengan 10 adalah 2,228 karena T hitung 24,896 lebih besar dari T tabel 2,228, maka H0 ditolak dan HI diterima. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan 0,992 pangkat 2 sama dengan 0,984 atau 98,4%. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson product moment, terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara lama rawat inap dengan biaya pengobatan pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Sejahtera, yang dimana R sama dengan 0,992, P lebih kecil dari 0,05.
Yang kedua, kita melakukan uji Spearman rank. Menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi A sama dengan 0,05 derajat kebebasan, DF sama dengan N kurang 2 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10. Nilai kritis ertabel Spearman untuk A sama dengan 0,05 dan N sama dengan 12 adalah 0,591. Perhitungan rank. Pada rank X, nilai 3 ada 2, A dan K. Jadi diberi rank rata-rata 2 tambah 3 bagi 2 sama dengan 2,5. Begitu juga untuk selanjutnya. Substitusi nilai ke dalam rumus. RS sama dengan 1 kurang 6 kali 7 per 12 buka kurung 12 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 1 kurang 42 per 12 kali 143 sama dengan 1 kurang 42 per 1716, yang dimana RS-nya sama dengan 0,9755. Uji signifikansi. Untuk menguji signifikansi, kita bandingkan nilai RS hitung dengan RS tabel. RS hitungnya yang kita dapatkan tadi 0,9755, RS tabel 0,591. Karena RS hitung 0,9755 lebih besar dari RS tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi RS pangkat 2 sama dengan 0,9755 pangkat 2 sama dengan 0,9516 atau 95,16%. Terima kasih. Sekian persentase dari saya. Terima kasih.